Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Cyber Asia. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sya'diah SPD MPD. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok antara lain saya sendiri, Nia Farida Aliami, Muhammad Irwan Sugianto, Saryani, Sela Nesla Dewi, Fitri Gita Silvani, Taufan Rizkuloh Pawas, Suci Ameliana, Akbar Tri Santoso, Yasman Eliza Luku, dan Hilda Pratiwi. Kami akan mempresentasikan mengenai materi sesi 6, yaitu tentang konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Adapun bahasan yang akan kami kemukakan itu antara lain mengenai pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli, sumber hukum Islam, pembagian hukum Islam, dan tujuan hukum Islam. Untuk bahasan tersebut di atas akan dipresentasikan oleh masing-masing anggota kelompok 4. Selanjutnya, pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli akan disampaikan oleh rekan saya Irwan. Rekan Irwan, silakan. Baik, terima kasih Bu Mia atas waktunya. Saya akan memaparkan terkait dengan pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, juga mengatur antar hubungan manusia dengan alam semesta. Kemudian menurut Amir Sarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, mu'alaf yang diakui dan diyakini. Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam yaitu kehadiran hukum Islam memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam, interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadinya perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Hukum Islam hadir sebagai penengah, karena hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Sumber hukum Islam, Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.238 ayat menurut riwayat Hafiz, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warsi. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi 1. Hukum-hukum itiqodiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan kepada hari kiamat. 2. Hukum-hukum khuluqiyah, hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. 3. Hukum-hukum amaliyah, hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, dan perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan dan perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas menjalankan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalkan keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan, barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Maka ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Misalkan dalam Quran Surat At-Taubah dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Terima kasih Mas Akbar, akan saya lanjutkan. Yang ketiga adalah ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusinya di Al-Quran, hadis, dan ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.
Beberapa pendapat lain selain mengacu pada 4 sumber hukum di atas masih ada lagi sumber hukum Islam, yaitu ada istihsan, istisab, saduz zariyah atau tindakan preventif, urf atau adat, dan kaus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, silahkan dilanjut Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ameliana di sini akan menjelaskan presentasi mengenai pembagian hukum Islam. Jadi pembagian hukum Islam itu secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi yang terdiri dari al-wujub atau wajib, an-nabdu atau sunnat, al-ibahah atau mubah, al-karohe atau ma'ruh, dan al-haramah atau haram. Contohnya seperti wajib berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian haramnya minum khamar, mubahnya makan dan minum, serta ma'ruhnya merokok. Kemudian hukum yang kedua ada hukum wadi, yang di dalamnya ada sebab, syarat, mani, sah batal, rukhsah azimah. Contohnya itu seperti waktu matahari tergelincir di tengah hari yang menjadi sebab wajibnya seorang mukallaf menunaikan sholat zuhur. Kemudian wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat, haid yang menjadi penghalang atau mani seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa. Kemudian hukum tahlifi dalam Islam itu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Pengertian wajib itu sama dengan fardu, mahtum, dan lazim. Kemudian hukum tahlifi yang kedua ada sunnah atau mandub. Sunnah merupakan tuntutan yang mengandung perintah, tetapi tidak mesti dikerjakan, hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Bagi orang yang melaksanakan akan mendapatkan ganjaran karena kepatuhannya, dan jika ditinggalkan tidak mendapat ancaman dosa. Hukum sunnah itu jika dilihat dari tuntutannya terbagi menjadi dua macam, yaitu ada sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Yang ketiga ada haram. Secara bahasa, haram itu berarti dilarang. Secara terminologi ushul fikih, kata haram menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila seseorang telah meninggalkannya, berarti dia telah patuh terhadap yang melarang. Karena itu, dia patut mendapatkan ganjaran berupa pahala. Kemudian hukum tahlifi yang keempat ada ma'ruh. Ma'ruh merupakan sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Jika ditinggalkan, akan mendapatkan pujian. Jika dilanggar, tidak berdosa. Kemudian dalam hukum ma'ruh, para ulama itu membaginya menjadi dua macam, yaitu ma'ruh tahrim dan ma'ruh tanzih. Ma'ruh tahrim itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti, karena didasarkan pada dalil zanni yang masih mengandung keraguan. Sedangkan untuk ma'ruh tanzih merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkan atau larangan terhadap suatu perbuatan. Tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Kemudian hukum tahlifi yang terakhir ada mubah. Mubah itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang tujuan hukum Islam. Secara umum, bahwa tujuan hukum Islam dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, yaitu dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat, yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer, wajib atau dipenuhi, kebutuhan sekunder, kebutuhan pendukung, dan kebutuhan tersirat, sifatnya hanya melengkapi saja. Kemaslahatan umat manusia, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai 6 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu yang pertama, pemeliharaan akal, mengembangkan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan kemuliaan.
Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan jiwa. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Kemudian yang keempat, pemeliharaan keturunan. Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya. Kemudian yang kelima, pemeliharaan akal. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Yang keenam, pemeliharaan harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Demikianlah rekan-rekan pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam memaparkan materi tersebut. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, Ibu Halimatus Sa'diyah SPD MPD atas bimbingannya. Dan kami persilakan kepada rekan-rekan dari kelompok 5 maupun dari kelompok lain untuk menuliskan komentar maupun pertanyaannya mengenai diskusi dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.